Kereta api di Sumatera Utara memiliki sejarah yang terentang dari akhir abad ke-19 dengan berbagai kisah dan cerita. Kereta api pernah jadi andalan transportasi di Sumatera Utara, khususnya saat masih dikelola oleh Delhi Spoorwegmaatschappij. Pada cerita perdana channel Kereta Delhi kali ini, Min Kadel akan bercerita tentang kisah awal dari kereta api di Tanah Delhi, tentang alasan kehadirannya, tentang siapa saja tokoh di baliknya, dan tentang bagaimana kereta api ini akhirnya menjadi tulang punggung transportasi industri perkebunan di pantai timur Sumatera pada masa kolonial. Kereta api di pantai timur Sumatera hadir dan berkembang pada masa kolonial berkat dorongan kebutuhan para pengusaha perkebunan akan sarana transportasi yang dapat diandalkan untuk mendukung industri perkebunan. Jaringan kereta api di Sumatera Utara merupakan satu dari 4 jaringan kereta api warisan kolonial yang pernah ada di Pulau Sumatera, yakni jaringan kereta api Aceh, jaringan kereta api Pantai Timur Sumatera, jaringan kereta api Pantai Barat Sumatera, dan jaringan kereta api Sumatera Selatan. Dari keseluruhan jaringan yang ada di Pulau Sumatera pada masa lalu, kereta api di Sumatera Utara merupakan satu-satunya jaringan kereta yang diawali, dibuka, dikembangkan, dan dikelola oleh perusahaan swasta, yakni Delhi Spoorwegmaatschappij atau DSM. Sementara 3 jaringan lainnya di Sumatera seluruhnya dikelola oleh negara. Adalah Jacobus Nienhuys, pionir industri perkebunan di Tanah Delhi sejak tahun 1863 dengan penanaman tembakau. Untuk mendorong industrialisasi ini, Nienhuys kemudian mendirikan Namluus Vennootschap Delhi Maatschappij di tahun 1869 bersama Peter Wilhelm Janssen. Di akhir abad ke-19, tembakau asal Delhi menjadi komoditas dagang paling berharga yang dikuasai Belanda. Dan sejak kesuksesan Nienhuys itulah Tanah Delhi mulai dibanjiri banyak investor dan pengusaha Eropa yang ingin mendulang kesuksesan dari bisnis perkebunan. Lama-kelamaan, pertambahan jumlah dan luasan perkebunan membuat jarak ke pelabuhan semakin jauh, yang mengakibatkan kegiatan ekstraksi hasil-hasil perkebunan menuju pelabuhan menjadi permasalahan pelik karena kondisi sarana dan prasarana transportasi yang tidak memadai. Pengangkutan hasil-hasil kebun menuju pelabuhan saat itu masih menggunakan gerobak sapi melalui jalanan tanah yang senantiasa becek dan tergenang di kala hujan, juga melalui sungai-sungai dengan menggunakan perahu. Terkait kondisi jeleknya transportasi ini, di satu sisi pemerintah kolonial juga tidak memberikan dukungan secara pasti untuk infrastruktur ini, sehingga kondisi ini harus dipikirkan secara mandiri oleh para pengusaha perkebunan. Dalam rangka meningkatkan sistem transportasi hasil kebun, muncullah ide untuk pembangunan jalan rel sebagaimana keberhasilannya telah diperlihatkan di Pulau Jawa, di mana saat itu Jawa telah menunjukkan betapa jalan rel telah meningkatkan kuantitas dan kualitas transportasi hasil kebun serta menjanjikan keuntungan finansial. Tidak banyak yang tahu bila The Gain bersaudara
pengusaha dari Réunion, Prancis, pemilik dari perkebunan tembakau dan kopi Degain Frères di Namurambe, Serdang, adalah yang pertama kali mengajukan konsesi untuk pembangunan jalan rel dari Pelabuhan Lama di Labuan Deli ke Medan di tahun 1881. Namun, permohonan konsesi ini ditolak oleh pemerintah kolonial karena alasan bahwa Degain bukanlah orang Belanda. Jacob Theodor Kremer pada tahun 1870 ditunjuk sebagai administratur dari Delhi Maskapai. Kremer mendapatkan penugasan menggantikan Jacobus Nienhuys sebagai administratur Delhi Maskapai yang diharuskan kembali ke negeri Belanda akibat kasus yang dihadapinya mengenai kuli-kuli di perkebunannya. Kremer selaku pengusaha juga menyadari bahwa permasalahan transportasi hasil kebun yang telah terjadi harus dicarikan jalan keluar. Melihat penolakan yang terjadi pada Degain, maka ia kemudian mengambil inisiatif untuk rencana pembangunan jalur kereta api di pantai timur Sumatera melalui kawasan perkebunan yang saat itu mayoritas masih ada di lanskap Tanah Deli. Pada 4 Juli 1881, Kremer melalui Delhi Maskapai mengajukan izin prinsip konsesi kepada Gubernur Hindia Belanda untuk pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api di pantai timur Sumatera dengan lebar lintasan 70 atau 75 cm yang membentang dari Labuan Deli ke Medan dan ke Deli Tua dengan jalur cabang dari Medan ke Timbang Langkat dan dari Kampung Baru ke Tanjung Morawa. Berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 1 tanggal 29 Oktober 1881, diberikanlah lisensi sementara dari pemerintah kolonial yang menyebutkan syarat. Yang pertama, syarat-syarat konsesi yang akan dibuat harus melalui proses konsultasi dengan Inspektur Jenderal Perkeretaapian Negara di Jawa dan harus mendapatkan persetujuan gubernur sebelum 29 Oktober 1882, lengkap dengan pengajuan detail, rancangan, dan perkiraan biaya. Yang kedua, dalam waktu 6 bulan, konsesi yang diberikan harus dialihkan kepada perseroan terbatas publik yang didirikan tersendiri, terpisah dari Delhi Maskapai. Untuk menindaklanjutinya, melalui rangkaian studi kelayakan dan perencanaan, maka Kremer menugaskan Insinyur Willem Hendrik Johannes Deitz yang sebelumnya pernah bekerja untuk David Marshall di Stadspoorwegen di Jawa dan juga pernah membangun jalur tram di Belanda. Selain Deitz, ditunjuk juga Theodorus Hillen sebagai asisten dalam penugasan ini. Pekerjaan studi kelayakan dan perencanaan dimulai oleh Deitz dan Hillen pada bulan Maret 1882. Pada bulan Agustus, dokumen visibility dan desain konstruksi diserahkan oleh Deitz dan Hillen lengkap dengan perkiraan biaya dan perhitungan profitabilitas kepada Delhi Maskapai. Saat itu Deitz berpendapat bahwa jalur tram 70 atau 75 cm tidak akan memadai, sehingga ia kemudian mengusulkan lebar lintasan rel kereta api diubah menjadi ukuran 1067 mm dengan panjang 55,5 km. Biaya konstruksi diperkirakan sebesar 2.440.000 gulden, di mana pendapatan operasional tahunan diproyeksikan sebesar 421.500 gulden dan pengeluaran operasional sebesar 228.300 gulden. Kesepakatan proyek konstruksi ini kemudian diupayakan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan dengan Sultan dan Kerajaan Delhi, serta berbagai pemilik tanah tempat di mana rel kereta api akan beroperasi, yang mempersilahkan untuk menggunakan tanah tersebut secara cuma-cuma sepanjang keberadaannya digunakan untuk rel kereta api. Pada saat itu, hanya muncul sedikit saja biaya untuk pengambil alihan beberapa rumah kampung atau kebun. Setelah proposal diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan setelah beberapa negosiasi, Besluit atau Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda terhadap konsesi pembangunan jalur kereta api di pantai timur Sumatera kemudian diterbitkan pada tanggal 23 Januari 1883.
dalam rangka pengumpulan modal untuk pembentukan perusahaan kereta api yang terpisah dari Delhi Maskapai. Para pengurus awal calon perusahaan kereta api ini sejak Januari hingga Mei 1883 telah mengumumkan kebutuhan untuk modal tambahan dari publik sebesar 1 juta gulden melalui koran-koran yang terbit pada saat itu. Tak disangka, para pekebun dan pedagang yang berusaha di tanah Delhi juga berpartisipasi untuk modal awal dengan total sebesar 570.000 gulden. Sedangkan sisa kebutuhan modal diperoleh Delhi Maskapai di Belanda melalui penjualan saham. Akhirnya, pada tanggal 28 Juni 1883, dibentuklah perusahaan baru secara definitif yang terpisah dari Delhi Maskapai yang diberi nama Delhi Spoorweg Maskapai atau disingkat DSM. Perusahaan ini didirikan di Amsterdam dengan modal awal sebesar 2,6 juta gulden. Saat DSM dibentuk, Kramer ditunjuk sebagai direktur, sementara Dates ditunjuk sebagai chief engineer dan administratur, kemudian Hillen ditunjuk sebagai kepala bagian konstruksi. Pada akhir bulan Oktober 1883, pencangkulan pertama pembangunan jalur kereta api DSM di Tanah Delhi dilakukan oleh residen pantai timur Sumatera di daerah Sungai Mati di Labuan Delhi, di mana pada lokasi ini jugalah workshop atau bengkel pertama milik DSM dibangun. Saat itu, segenap material dan peralatan seluruhnya didatangkan dari Eropa. Pada periode 1884 sampai dengan 1886, DSM memiliki 7 buah armada lokomotif, yakni 2 lokomotif uap berjenis 040T buatan Christian Huygens dan 5 unit lokomotif berjenis 060T buatan Hohenzollern. Saat awal pembangunan tersebut, banyak permasalahan yang muncul, mulai dari kontraktor maupun para pekerja yang harus didatangkan dari Jawa, Singapura, atau Penang dengan upah tinggi dan uang muka yang besar. Dari sisi teknis juga menimbulkan banyak kesulitan. Para pekerja ini kebanyakan tidak terlatih. Selain itu, tidak ada bengkel mekanik di Delhi dan tidak ada pabrikan untuk memperoleh sesuatu yang diperlukan. Kondisi di lapangan juga masih sangat liar, di mana masih terdapat banyak hewan-hewan buas seperti harimau, ular, dan buaya. Juga nyamuk-nyamuk malaria yang senantiasa mengintai para pekerja. Saat itu, pembangunan jalur dan lokasi titik-titik perhentian kereta api yang dibangun antara tahun 1883 hingga 1885 sudah diarahkan untuk mendukung industri perkebunan yang ada di sepanjang jalurnya. Terdapat 7 perhentian yang dibangun pada jalur ini, yakni Labuan, Kampung Besar, Titipapan, Mabar, Pelubrayan, Glugur, dan Medan. Bangunan awal yang dibuat pun masih sangat sederhana, berupa bangunan semi permanen bertiang besi galvanis, berdinding kayu, dan beratapkan seng. Dari 7 perhentian tersebut, hanya stasiun Medan yang saat itu mendapatkan bangunan paling bagus, megah, dan representatif, sebagai simbol dari kesuksesan DSM membangun jalur kereta api. Selain bangunan stasiun, turut dibangun juga dipo lokomotif dan dipo kereta atau gerbong, serta meja putar atau round table kecil berdiameter 6,5 meter di kompleks stasiun Medan ini. Stasiun Medan saat didirikan merupakan bangunan yang sangat mencolok di lanskap sekitar. Berada tepat di depan bidang lapang yang awalnya bernama Lapangan Kereta Api, sebelum akhirnya menjadi Esplanade dan saat ini menjadi Lapangan Merdeka. Saat itu Medan belumlah menjadi sebuah kota. Medan hanyalah sebuah kampung dalam kerajaan Melayu Delhi yang terletak di antara Sungai Delhi dan Sungai Babura. Sejak tahun 1869, Kampung Medan dibangun oleh pengusaha Belanda untuk lahan penanaman tembakau, yakni Jacobus Nieuwenhuis. Seiring pertumbuhan kawasan Medan yang semakin pesat secara ekonomi, mendorong
Presiden Sumatera Timur untuk memindahkan kantornya ke sana. Pada 1 Maret 1887, pemerintah kolonial memindahkan ibu kota Karesidenan Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan. Sultan Delhi pun tidak ingin ketinggalan. Karena perkembangan kota Medan yang berdampak terhadap sepinya ibu kota Kesultanan Delhi saat itu, Labuhan Delhi, maka pada tahun 1891, Sultan Delhi Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah juga memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi dari Labuhan Delhi ke Medan. Selain karena pesatnya pembangunan dan ekonomi, faktor penyakit malaria yang marak terjadi di Labuhan Delhi juga menjadi alasan pemilihan Medan sebagai titik sentral baru di Sumatera Timur. Pada 1 Oktober 1885, jalur perdana yang menghubungkan Labuhan Delhi ke Medan diselesaikan oleh Deitz dan Hillen, yang ditandai dengan uji coba jalur untuk pengangkutan barang yang dilakukan dari Sungai Mati atau kilometer 0 di Labuhan Delhi ke Medan sejauh 16,7 km. Jalur kereta api dari Labuhan Delhi ke Medan resmi dibuka untuk pengangkutan umum pada tanggal 25 Juli 1886 yang ditandai dengan sebuah perjalanan kereta luar biasa atau KLB dari Medan ke Labuhan Delhi yang berisikan rombongan penguasa pantai timur Sumatera dan para pembesar DSM. Pada perjalanan tersebut, kereta ini mengalami banyak perhentian tanpa rencana. Mungkin itu berhenti luar biasa atau BLB kereta api yang pertama kali terjadi di Tanah Delhi. Perhentian ini bukan disebabkan karena gangguan lokomotif atau jalur yang tidak bagus, melainkan karena beberapa kali terdapat buaya-buaya yang kemudian berhenti dan diam di atas rel, sehingga kereta harus berhenti dan mengusir buaya tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Selain buaya, hal lain yang menjadi catatan pada perjalanan tersebut adalah adanya pengiriman 2 ekor harimau Sumatera dalam kereta barang kereta perdana itu. Harimau tersebut dikirim oleh Deitz dari perkebunan Medan Estate dengan tujuan ke Labuan. Terciptanya jaringan perdana ini merupakan sebuah kemenangan Kramer sebagai direktur DSM terhadap liarnya Tanah Delhi yang dinyatakan dalam bentuk seni ukiran relief yang menghiasi fasad tempat kediamannya di Down and Kruidberg House di Zandpoort, Belanda. Saat ini, rumah tersebut menjadi sebuah country house yang bisa disewa oleh publik. Setelah pembangunan jalur perdana, penyelesaian pembangunan jalur kereta api berdasarkan izin konsesi pertama kemudian dilanjutkan menuju Timbang Langkat, Delhi Tua, dan Belawan. Demikianlah episode pertama dari sejarah perkereta-apian di pantai timur Sumatera. Nantikan episode berikutnya dari channel Kereta Delhi.